Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sebagaimana yang kita ketahui merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo. Merdeka Belajar merupakan gagasan atau inovasi yang diarahkan untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia yang tentunya ke arah yang lebih baik. Kurikulum Merdeka Belajar ini dimaksudkan agar peserta didik itu dapat terbentuk karakternya, dapat terbentuk karakter berani, sopan, beradab, berkompetensi, dan tidak hanya memiliki kompetensi yang dapat kita nilai berdasarkan ranking atau nilai yang diperolehnya pada bidang tertentu, tapi juga penilaian terhadap bakat dan minat yang ia miliki, yang peserta didik miliki. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap individu dianugerahi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan Merdeka Belajar mencoba untuk menghargai atau mengapresiasi adanya hal tersebut. Merdeka Belajar ini terdapat 4 kebijakan pokok yang cukup memberikan terobosan baru atau perubahan baru dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu USBN terkait dengan ujian sekolah berstandar nasional yang dikembalikan lagi kepada pihak sekolah, diberikan kebebasan atau merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri ini kemudian diarahkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan mengembangkan sekolah guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pelaksanaan ujian nasional, di mana Mas Menteri telah menggagas atau merencanakan bahwa ujian nasional dihilangkan pada tahun 2021 mendatang. Namun karena COVID-19, ternyata ujian nasional yang direncanakan akan dihilangkan di tahun depan, dihilangkan di tahun 2020. Nyatanya lebih cepat dari yang direncanakan. Kemudian, ujian nasional dihapuskan, namun digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari kompetensi literasi dan kompetensi numerik. Kenapa kemudian terdapat diganti dengan kompetensi literasi dan numerik? Karena seperti dalam penelitian PISA atau Program for International Student Assessment bahwa siswa sekolah Indonesia hanya menempati posisi ke-6 dari bawah atau posisi 74 dari 79 negara dalam posisi kompetensi kognitif. Nah, itu dinilai sangat rendah sehingga untuk bangkit, maka Mas Menteri mengusulkan yang dengan adanya perubahan terhadap sistem pendidikan. Ya, melalui kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan kecerdasan daripada anak-anak bangsa. Kemudian, kebijakan yang ketiga yaitu terkait dengan RPP. RPP yang disederhanakan. RPP yang disederhanakan ini bertujuan agar guru sudah tidak terbebani lagi dengan beratnya atau bebannya untuk membuat struktur rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang rumit atau berbelit. Ya, cukup RPP 1 lembar yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran itu sudah dinilai cukup. Nah, sehingga waktu yang tersisa bisa guru gunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya untuk pengembangan diri guru sendiri dan memberikan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, kebijakan yang keempat yaitu terkait dengan sistem zonasi. Sistem zonasi yang sekarang dalam sistem Merdeka Belajar, 50% itu merupakan jatah untuk zonasi, kemudian 15% untuk jalur afirmasi, 5% untuk jalur perpindahan orang tua, dan 0-30% lainnya untuk jalur prestasi dan dikembalikan lagi kepada pemerintah setempat. Ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi di lingkungannya sendiri. Kemudian, tentu dari 4 kebijakan ini itu menuai pro dan kontra. Ya, terlihat saja pada pelaksanaan penyederhanaan RPP, di mana RPP disarankan hanya 1 lembar. Ya,
Sementara yang terjadi selama ini adalah struktur yang digunakan dalam pembuatan RPP atau format dalam pembuatan RPP itu harus jelas, mencakup sumber pembelajaran, mencakup model pembelajaran, strategi, dan lain sebagainya. Itu juga sedang menjadi persoalan bagi guru-guru. Banyak di luar sana yang mengeluhkan juga karena ketidaklengkapan format daripada RPP ini juga menjadi kendala. Sehingga masih ada beberapa pendidik yang tidak mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian mengenai sistem ujian nasional. Mengenai sistem ujian nasional, saya sendiri sepakat. Kenapa? Karena inilah yang kebanyakan dikeluhkan, bahkan pribadi saya sendiri mengeluhkan bagaimana siswa atau peserta didik sudah belajar dari awal hingga akhir, namun ternyata yang dinilai di akhir yang tertulis dalam lembar ijazahnya sebagai bukti mereka telah melaksanakan atau menyelesaikan proses belajar di suatu jenjang pendidikan hanya dinilai dari hasil ujian nasional. Ini tentu dapat mengganggu psikis baik peserta didik maupun orang tua. Ya, karena perjuangan menempuh pendidikan hingga selesai ternyata hanya dinilai dari hasil ujian nasional yang dilalui 3 sampai 4 hari saja. Kemudian mengenai kebijakan ini pula ada yang mengkritik bahwa Menteri Pendidikan lompat-lompat dalam hal ini. Kenapa? Karena kebijakan yang pertama dari 4 pokok tadi itu mulai dari USBN, ujian nasional, kemudian RPP, kemudian ke zonasi. Ya, kritikannya yaitu sebaiknya pokok-pokok kebijakan ini pun harus terstruktur dengan rapi, mulai dari zonasi, karena ini adalah awal atau perencanaan seperti itu. Bisa dikatakan sebagai pendahuluan. Kemudian RPP, karena RPP merupakan proses daripada pembelajaran. Kemudian baru kita ke ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional, karena ini merupakan evaluasi. Nah, itu adalah salah satu kritikan daripada isi kebijakan Merdeka Belajar. Adapun kebijakan daripada Merdeka Belajar ini itu memberikan manfaat bagi guru sendiri, peserta didik maupun orang tua. Kebijakan Merdeka Belajar ini juga dinilai kontra terhadap sekolah yang berada di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kenapa? Karena Merdeka Belajar ini memerlukan akses sarana dan prasarana yang harus memadai, harus lengkap, seperti memerlukan ICT atau Information Communication Technology atau teknologi canggih yang harus memiliki daya jaringan internet yang stabil, instrumen pembelajaran yang berbasis digital, serta guru atau mentor yang profesional, seperti itu. Ya, konsep pendidikan Merdeka Belajar ini tidak jauh sama dengan konsep pendidikan yang telah digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Dahulu kita sudah mengenal terdapat taman siswa yang menerapkan pendidikan humanis, di mana peserta didik tidak berada dalam kungkungan atau mereka merdeka dalam belajar, mereka bebas untuk mengeksplor diri mereka sesuai dengan bidang mereka. Nah, seperti inilah gambaran daripada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sendiri itu lebih kepada memberikan inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menarik, pembelajaran tidak membosankan, siswa senang, guru senang, dan orang tua pun senang. Pada intinya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengolah pembelajaran. Guru harus berinovasi, guru harus memiliki kemampuan inovasi, guru harus memiliki kreativitas, dan pada intinya, guru harus selalu senantiasa mengembangkan kompetensi yang dia miliki agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar.